kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Kalau kita boleh mendengarkan kesaksian dari saudara kita bahwa Tuhan begitu hebat dalam kehidupannya. Tuhan yang sama juga bekerja atas setiap kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya. Mari kita mau taruh pengharapan kita, masa depan kita, apa yang kita rindukan, apa yang mungkin kita gumulkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kita sama-sama mau angkat pujian ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi. Sungguh tidak terbatas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sebab Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkau tempat perlindungan buat
Sebab itu yang menjadi kekuatan kami. Hadirat-Mu yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Kami tidak dapat jalan sendiri. Terus pegang setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Jangan lepaskan. Kau hadir di sini Tuhan. Segala pujian. Kami tidak dapat berhenti berkata-kata, kami terus memuji-Mu. Sembah kami untuk-Mu Tuhan. Sukacita kami melimpah karena Tuhan ada dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Buat segala kekuatan, buat segala pengharapan yang Kau boleh berikan buat setiap kami. Kalau kami ada sampai hari ini, kalau kami boleh berjalan sampai hari ini Tuhan, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Yes, oh yes Tuhan. Haleluya. Terima kasih Biarlah kekuatan Tuhan, pengharapan Tuhan boleh senantiasa ada dalam kehidupan setiap kita. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, sama-sama kita mau angkat tangan kita. Dengan penuh iman sama-sama kita mau nyanyi lagu ini. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya Tuhan. Haleluya. Hamba berdoa saat ini, biarlah roh sukacita-Mu Amin. Tuhan turun mengalir, Yes. menaungi setiap kami, Amin. melawat setiap Amin. kami Tuhan. Kami tahu mungkin hidup kami hari-hari ini tidak sedang baik-baik saja. Mungkin hari-hari ini kami sedang bergumul dengan masalah kami. Tapi hamba percaya Tuhan, Engkau sumber sukacita Yes, kami. amin. Engkaulah Tuhan Amin. yang memberikan sukacita. Karena Engkaulah kekuatan Amin. kami. Amin. Engkau tempat perlindungan kami. Mungkin badai saat ini sedang menerpa hidup kami. Tapi kami tahu bersama dengan Engkau Yes. kami tidak akan goyah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Saat ini kami mau teduhkan hati kami untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami semua. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang siap menerima firman Tuhan, mari katakan bersama-sama. Amin. Amin.
Silahkan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Iya, saya percaya bukan kebetulan kalau tadi Saudara Raymond bersaksi ya. Dan saya tahu itu melengkapi, meneguhkan apa yang mau kita renungkan bersama-sama pada hari ini ya. Tema kita selama bulan Maret ini adalah bagaimana kita bisa tetap bersukacita, beria-ria di dalam Tuhan. Dan hari ini secara khusus kita mau bicara tentang sukacita itu adalah decision, not condition. Joy is a decision, not condition. Sukacita itu bukan soal keadaan, tapi itu adalah sebuah keputusan. Bapak Ibu, satu ketika ada seorang mahasiswa yang ketika di dalam kuliahnya dia terserang penyakit poliomyelitis yang mengakibatkan ya seperti penyakit polio. Kakinya jadi kecil sebelah dan dia mulai mengalami kelumpuhan. Lalu dalam kondisi seperti itu dia masih tetap kuliah dan kemudian teman-temannya bertanya sama dia, ya, dengan sakit yang kamu alami, dengan kemalangan yang kamu alami, kok kamu bisa sih tetap gembira, tetap ramah, ya. Jadi rupanya si mahasiswa ini meskipun dia mengalami kondisi seperti ini ya, lumpuh, harus pakai kursi roda, tapi dia tetap ceria sama teman-temannya ya, tetap ramah gitu ya. Lalu yang menarik, orang itu bilang begini, penyakit ini memang bisa menyerang tubuh saya. Penyakit ini memang bisa melumpuhkan kaki saya, tapi penyakit ini tidak bisa menyerang hati saya. Ya, penyakit ini tidak bisa melumpuhkan sukacita saya. Wow, Bapak Ibu, ya, ini suatu keyakinan yang luar biasa bahwa dalam kondisi apapun sikap sukacita itu bisa tidak terpengaruh. Nah, Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita merenungkan atau kita mengintrospeksi diri kita sendiri, mungkin ada banyak hal yang bisa merenggut sukacita kita, merenggut damai sejahtera dari dalam hidup kita. Hal itu bisa sakit penyakit, hal itu bisa mungkin kondisi keuangan yang sedang drop, yang sedang menurun. Hal itu mungkin bisa berupa kata-kata negatif. Buat anak-anak muda mungkin istilahnya bulian, ya. Dibully dengan kata-kata, dan tidak sedikit anak-anak muda yang dibully ya lewat media sosial, itu bisa bunuh diri ya. Karena apa? Karena kata-kata itu merenggut sukacita mereka. Bahkan kadang-kadang saya mau bilang hal-hal sepele juga bisa membuat kita kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Beberapa bulan yang lalu mungkin Bapak Ibu saudara tahu ya, di Indonesia ini ramai atau viral orang tuh main lato-lato ya. Kita pergi ke mall ya, bunyi tak-tek ya. Kita pergi ke rumah makan juga ada yang main gitu. Bahkan ke gereja juga ya. Bukan bapak-bapak, bukan ibu-ibu ya, anak-anak kecil. Saya pernah lihat ada anak kecil ke gereja bawa mainan lato-lato. Walaupun mungkin nggak main di pas kebaktian gitu ya. Tapi begitu viral sampai katanya ada orang yang jadi senewen ya. Dengar bunyi tak-tek gitu. Sehingga dia pikir di kota pusing dengan bunyi seperti itu, saya mau healing aja ya. Pergi ke tempat camping, pergi ke tempat yang jauh dari keramaian. Ya, baru tiduran di kamar bunyi lagi tak-tek ya.
rupanya yang healing juga bawa lato-lato juga gitu ya. Jadi mau di kota mau di pegunungan sama-sama bikin pusing. Nah Bapak Ibu, banyak hal yang bisa membuat kita itu menjadi kehilangan sukacita. Nah hari ini kita mau belajar bagaimana sih kita bisa tetap bersukacita. Nah hal pertama yang ingin saya ajak kita untuk merenungkan adalah begini. Pertama kita harus menyadari bahwa sukacita sejati itu ya, sukacita sejati itu lahir dari hati dan bukan bergantung pada situasi. Bapak Ibu, apa yang kalau kita membaca di dalam Mazmur 118 ya. Di situ dikisahkan tentang Daud yang mengalami situasi di mana musuh mengancam ya, bangsa-bangsa mengepung dia sehingga dia mengalami kesesakan yang sedemikian rupa. Nah, tetapi di dalam ayat yang ke-24 sama seperti lagu yang pertama tadi kita nyanyikan, Daud berkata begini, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Bapak Ibu, ini sesuatu hal yang menarik kalau kita renungkan ya. Dulu waktu saya masih kecil, lagu ini juga ada sebuah lagu yang didasari oleh berdasarkan ayat ini ya. Hari ini, harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Ya, tahu lagu itu? Nah, lalu kemudian ada pemikiran bahwa oh hari ini harinya Tuhan, berarti hari Minggu doang kita bersukacita ya, karena hari Minggu itu harinya Tuhan. Jadi lagu itu dimodifikasi sedikit ya, jadi hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Nah, terus Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu semua harinya Tuhan katanya. Ya betul ya. Tetapi Bapak Ibu, apa yang dimaksud sebenarnya dari ayat ini? Daud ingin berbicara begini. Sementara seperti saya katakan tadi, Daud sedang menghadapi situasi yang menekan, situasi yang begitu berat, ya, di mana nyawanya terancam. Daud bisa saja berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Begitu buruk keadaannya, bikin saya stres, banyak tekanan yang saya alami. Dan itu kenyataannya, betul? Tetapi Daud nggak nulis seperti itu. Daud nggak bilang seperti itu. Dia bilang inilah hari yang dijadikan Tuhan. Meskipun situasi di sekeliling saya, meskipun keadaan di sekitar saya begitu menakutkan, begitu mengerikan. Tapi dia berkata saya akan bersorak-sorak dan bersukacita hari ini. Amin. Itu adalah sebuah keyakinan iman yang luar biasa. Daud memang menyadari kenyataan di sekelilingnya menakutkan, penuh dengan masalah. Tetapi dia tidak menggemahkan itu dalam kata-katanya. Dia malah berkata, ini hari yang dijadikan Tuhan, yang baik. Oleh karena itu saya mau bersukacita, saya mau bersorak-sorai di dalamnya. Satu kali ada seorang hamba Tuhan, Pendeta Joel Osteen bercerita, dia itu suka basket katanya. Dan salah satu teman basketnya itu seorang anak muda, ya dewasa muda lah gitu ya, karena dia sudah menikah. Lalu orang ini punya perangai yang ramah gitu ya, senang, mudah bergaul. Nah, suatu ketika dia bilang dia ingin ajak anak muda ini untuk setelah main basket itu hang out gitu ya. Yuk kita makan dulu yuk, ngobrol-ngobrol lah ceritanya. Terus si anak muda ini bilang begini, aduh sorry, saya habis pulang dari main basket ini mau ke klinik. Saya mau kemoterapi katanya. Nah rupanya si anak muda ini sudah 3 tahun berjuang melawan kanker.
dan secara rutin dia harus menjalani kemoterapi. Nah waktu dengar itu Joel Osteen bilang, aduh sorry ya, maaf saya nggak tahu kamu mengalami sakit, sedang mengalami kanker. Pemuda itu bilang begini, oh nggak masalah Pak, jangan jadi kikuk gitulah ya, saya baik-baik saja kok. Dia bilang saya punya istri yang baik, saya punya anak yang lucu ya. Dan saya menjalani hari saya masih bisa beraktivitas. Bagi saya kata dia setiap hari adalah anugerah dari Tuhan. Wow Bapak Ibu, ini suatu hal yang luar biasa bukan? Orang kena kanker, tapi dia bisa berkata bahwa setiap hari adalah anugerah Tuhan. Nah Bapak Ibu, kira-kira kalau kita menghadapi situasi seperti itu, bisa nggak kita tetap bersuka cita? Saya mau katakan, sukacita itu muncul sejatinya dari hati, bukan karena situasi atau keadaan. Oleh karena itu, kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sedang berada dalam situasi yang sepertinya tidak ideal. Kita tidak pernah mengharapkan situasi seperti ini. Ya, apapun itu. Mungkin ada istri-istri yang sedang diperlakukan tidak pantas oleh suaminya. Mungkin ada orang-orang yang sedang mengalami kondisi ditipu atau dijahatin di dalam bisnis, di dalam pekerjaan. Sehingga Anda berada di jurang kebangkrutan. Mungkin Anda bergumul dengan sakit penyakit yang mungkin sudah begitu lama terjadi dalam kehidupan. Tapi saya mau katakan karena sukacita itu berawal dari hati. Kita bisa tetap bersukacita. Amin. Bapak Ibu, kalau kita nggak bisa bersukacita dalam keadaan kita yang sekarang yang tidak ideal ini, maka mungkin kita juga tidak akan terlalu bersukacita kalau keadaan menjadi seperti yang kita harapkan. Bukankah ada banyak orang ya Bapak Ibu ya, secara finansial baik, tubuhnya sehat, pokoknya nggak kekurangan apa-apa. Tapi tetap aja kalau dia ngomong itu negatif terus. Artinya apa? Artinya banyak aja yang bisa dia keluhkan gitu. Kenapa bisa demikian? Padahal mungkin kalau kita berada di posisi dia, waduh saya udah bersyukur banget deh. Saya udah seneng banget. Tapi dia tetap aja jadi orang yang ngeluh, orang yang merasa tidak puas, orang yang negatif. Jawabannya adalah karena kita gak pernah belajar bersyukur ketika situasi sulit, ketika keadaan tidak sesuai ekspektasi kita nggak bisa bersuka cita. Kalau kita nggak bisa bersyukur di tengah-tengah keadaan sulit, mungkin kita juga akan lupa bersyukur waktu kita dalam keadaan senang. Oleh karena itu, mari jadikan prinsip ini, ya, sukacita kita tidak ditentukan oleh keadaan, sukacita kita tidak ditentukan oleh situasi. Amin. Yang kedua, kita belajar bahwa sukacita itu ternyata bukan sebuah sifat bawaan, ya. Saya dulu punya teman, ya, dari sejak SD punya teman yang dia itu orangnya mukanya tuh senyum terus gitu, ya. Jadi waktu dia SD saya bareng, SMP pisah, SMA ketemu lagi bareng. Nah, zaman dulu SMA kan masih suka di ospek ya, di apa namanya di ospek tuh, di Mapras lah. Nah, si senior tuh udah melihat gelagat dia ini orangnya tipenya senyum terus. Jadi dia tuh sering dihukumnya gini, coba kamu sini, nggak boleh kelihatan gigi 10 detik, ya karena dia kalau senyum tuh nggak tahu gimana lah ya, saya juga susah. Lalu dia pasang muka cemberut.
Tapi baru 5 detik udah senyum lagi gitu ya. Jadi dihukum lagi gitu. Semoga dia nggak nonton ya di YouTube. Nah, Bapak Ibu, tapi orang bersukacita itu bukan karena sifat bawaan ya. Bukan karena kita orangnya sanguin, wah kita tuh kemana-mana mudah bergaul, ramah, wah dia mah gampang sukacita. Sementara saya mah orangnya pragmatik, orangnya melankolis, ya dieman, ya kalem gitu, nggak bisa bersukacita, enggak. Bukan Bapak Ibu, ya bukan sifat bawaan. Karena sukacita itu sejatinya merupakan sebuah keputusan. Kenapa sukacita itu adalah sebuah keputusan? Nah, coba kita lihat di dalam Mazmur pasal yang yang ke-37. Di situ dikatakan dan bergembiralah karena Tuhan. Di dalam bahasa Inggris beberapa terjemahan lain dikatakan dan bergembiralah dalam Tuhan. Ya, nanti saya akan jelaskan kenapa bergembiranya di dalam Tuhan. Tapi kita lanjutkan dulu. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan sungguh-sungguh ayat ini, ya, maka mau katakan seringkali kita punya pemahaman yang terbalik dengan ayat ini. Maksudnya apa sih pemahaman yang terbalik? Maksudnya begini, seringkali kita punya konsep Tuhan kasih dulu apa yang saya inginkan, maka saya akan bersuka cita. Betul ya? Kita kan pikirannya Tuhan, kalau Tuhan kasih apa yang saya inginkan, Tuhan kasih apa yang saya rindukan, wah pastilah saya akan bersuka cita di dalam Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan nggak bilang begitu, ya. Tuhan bilang, kalau kamu bersuka cita dulu di dalam Tuhan, maka nanti aku akan beri apa yang menjadi keinginan hatimu. Amin. Ya. Seringkali kita gagal memaknai bahwa bergembira, bersuka cita itu adalah sebuah keputusan. Terlepas dari apapun kondisi yang ada di sekitar kita, terlepas bagaimanapun karakter kita, kepribadian kita, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang selalu mengambil keputusan. Hari ini saya akan memulai dengan bersuka cita. Bapak Ibu, ketika kita bangun pagi, apa yang kita pikirkan? Apakah begitu kita bangun yang kita pikirkan, aduh hutang sekian juta harus dibayar hari ini. Atau saya harus menghadapi orang-orang yang susah hari ini. Banyak hal mungkin yang membuat kita berpikir, Tuhan nanti ajalah saya bersuka citanya. Hari ini lagi banyak hal yang harus saya pikirkan. Tidak Bapak Ibu, Tuhan mengajarkan bangun atau mulai hari dengan pikiran bahwa Tuhan, ini hari yang Engkau jadikan dan aku mau bersuka cita di dalamnya. Amin. Ya, itulah iman Bapak Ibu. Ya. Orang yang beriman itu tidak berarti tidak ada masalah di dalam hidupnya. Coba kita lihat di dalam Alkitab. Mungkin kita mendengar cerita orang-orang di sekitar kita, di zaman kita ini. Orang-orang yang beriman, tapi toh mereka tetap hidup dalam masalah. Tetap mengalami sakit penyakit, tetap menderita aniaya. Tetap mengalami tekanan di dalam hidupnya. Tetapi justru disitulah mereka menunjukkan imannya. Dengan kata lain, orang-orang yang beriman ini ingin menunjukkan bahwa apa? Meskipun keadaan ya sulit di hadapan saya ataupun apapun juga, siapapun juga,
tidak akan dapat merenggut sukacita dalam diri saya. Amin. Ya. Itulah orang yang beriman. Keadaan mungkin buruk, tapi keadaan buruk itu tidak akan bisa merenggut sukacita dalam diri saya. Orang-orang mungkin ada yang mengata-ngatai saya, berkata jahat kepada saya, memfitnah saya. Tapi hal itu tidak akan merenggut sukacita saya dalam diri saya. Amin. Bapak Ibu, itulah sebuah keputusan. Bagaimana kita mengalami sukacita, semua itu tergantung kepada keputusan kita masing-masing. Nah Bapak Ibu, bagaimana selanjutnya kita akan bisa tetap bersukacita dalam segala situasi. Kita akan lihat dari Habakuk pasal yang ketiga. Ya. Habakuk pasal yang ketiga, di sini ayat 17 sampai 19 berbunyi demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18 kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Dia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Bapak Ibu, satu hal yang kita belajar dari Habakuk ini. Ya. Ayat 17 menjabarkan kepada kita satu situasi, satu kondisi yang sangat-sangat tidak ideal. Ya. Barangkali dia punya kebun pohon ara, punya kebun anggur, punya kebun pohon-pohon zaitun. Tapi semua itu katanya tidak menghasilkan buah. Dia punya ladang tapi panenannya gagal. Dia punya lembu sapi tapi semua itu sekarang gak ada di dalam kandang. Entah mungkin kena wabah penyakit atau mungkin juga dirampas orang. Ya. Ini sebuah kondisi yang sangat-sangat tidak ada harapan lagi. Bapak Ibu, kadang-kadang orang berkata, waduh saya bangkrut. Tapi masih punya rumah, ya, masih punya tanah. Mungkin memang uang cash atau uang yang ya uang di tangan gitu nggak ada. Tapi harta masih punya. Bapak Ibu, tapi bagi Habakuk semuanya tidak ada lagi. Ya. Dalam keadaan seperti itu, apa yang dia lakukan? Aku tetap akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu, saya yakin kondisi Habakuk lebih berat, lebih buruk dari apa yang kita alami sekarang. Ya. Tetapi respon Habakuk luar biasa. Dia tetap bisa bersorak-sorak, dia bisa tetap bersukacita dalam kondisi seperti itu. Kenapa dia bisa bersukacita, beria-ria di dalam Tuhan? Karena dia tahu bahwa dia ada di dalam Tuhan dan Tuhan bersama dengan dia. Nah Bapak Ibu, seperti tadi kita lihat di dalam Mazmur 100 ke-18, kita bersorak-sorak, kita bersukacita di dalam Tuhan. Karena saya ingin katakan, di luar Tuhan gak ada alasan untuk kita bersukacita. Ya. Kalau kita mengandalkan sukacita kita karena apa? Karena kita punya uang, karena kita punya simpanan,
Maksudnya di bank ya, bukan simpanan yang lain. Kalau kita mengandalkan karena saya punya backing, pejabat, punya orang yang dapat diandalkan, kita bisa kehilangan sukacita kita. Karena semua itu bisa hilang dalam sekejap. Tetapi kalau kita bersukacita di dalam Tuhan, kita tahu Dia bersama dengan kita. Bapak Ibu, apapun yang terjadi, kita tahu Tuhan itu akan menjadi kekuatan kita. Ya. Paulus di dalam Filipi 4 ayat yang keempat berkata, bersukacitalah senantiasa, sekali lagi, di dalam Tuhan. Paulus saat itu sedang berada di penjara. Ya. Dia tidak punya harapan untuk keluar dari tahanan. Bahkan masa depannya boleh dibilang sangat suram. Karena apa? Dia tinggal menunggu eksekusi hukuman mati dari kaisar. Tapi dia bisa berkata, bersukacitalah. Bersukacitalah. Bersukacita karena apa? Bersukacitalah di dalam Tuhan. Kalau Tuhan ada di dalam engkau, maka Tuhan itulah yang akan menjadi kekuatanmu. Ya. Ini yang dikatakan oleh Habakuk tadi. Karena apa? Dia bisa bersukacita karena ayat 19 mengatakan Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Kalau Tuhan menjadi sumber kekuatan kita, Dia dengan supranatural, dengan cara yang ajaib, mampu memberikan pertolongan yang tidak kelihatan. Mampu memberikan pertolongan untuk mengatasi setiap masalah kita. Tuhan adalah kekuatanku, itu berarti kita percaya bahwa Dia berdaulat atas hidup kita. Dia tahu segala hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan Yesus pernah bilang begini di Matius 10 ayat 30. Ya, rambut di kepala kita pun terhitung semua oleh Tuhan. Amin. Ya. Kalau satu rambut jatuh, Tuhan tahu. Bapak Ibu, kalau kita menyadari bahwa kita punya Tuhan yang seperti ini, ya, kenapa kita harus kehilangan sukacita dan diliputi dengan kekhawatiran, dengan kecemasan, dengan sakit hati? Mari lepaskan itu, karena kita tahu di dalam segala keadaan Tuhan menyertai kita dengan kekuatannya. Di dalam segala keadaan yang sulit Tuhan memberi energi. Tuhan memberikan pertolongan yang supranatural. Sehingga kita bisa tetap bersukacita di dalam keadaan seperti itu. Amin. Lalu yang kedua Bapak Ibu. Karena Tuhan adalah kekuatanku. Maka dikatakan Dia membuat kaki kita kuat. Ya. Seringkali ketika kita menghadapi persoalan bagaikan satu beban yang ditaruh di pundak kita. Seringkali kita merasa kaki kita mulai goyah. Ya. Jangankan untuk melangkah, untuk berdiri saja udah gak kuat. Tapi kalau kita menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita, Tuhan yang akan menguatkan kita. Amin. Ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, kaki kita sendiri, kita gak akan mampu untuk bisa bersukacita dalam segala keadaan. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan, dalam persekutuan kita dengan Tuhan, maka firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Beban yang kita hadapi mungkin berat, tapi Tuhan membuat kaki kita kuat. Amin. Dan kemudian yang berikutnya, bukan hanya Tuhan memberikan kekuatan kepada kaki kita, tetapi juga dikatakan Dia membuat aku berjejak di bukit-bukitku. Artinya apa? Bapak Ibu, berbicara berjejak di bukit-bukit itu bicara tentang sebuah kenaikan.
Saya percaya bahwa ketika kita bisa bersuka cita di dalam segala keadaan, karena kita tahu Tuhan adalah kekuatan kita, maka melalui permasalahan yang kita hadapi, kita itu mengalami peningkatan rohani. Amin. Kita naik level iman kita. Jadi Bapak Ibu, jangan kemudian kita berkata, kenapa ya Tuhan masalah datang terus dalam kehidupan saya. Satu belum selesai sudah datang masalah lain. Yang ini belum selesai datang lagi masalah yang lain. Bapak Ibu, melalui masalah-masalah itu, kalau kita bisa meresponinya dengan bersuka cita. Kalau kita tetap mengambil keputusan, saya mau tetap bersuka cita. Maka Tuhan membawa kita makin dewasa, makin kuat, makin tinggi level iman kita. Sehingga kita bisa melihat bagaimana satu kali kelak Tuhan membawa kita naik terus. Sampai di puncak. Kita menaklukkan segala hal. Karena kita berada di atas. Kehidupan iman kita bertumbuh menjadi kuat, menjadi dewasa. Dan itulah yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, hari-hari ini mungkin kita sedang mengalami situasi yang tidak menyenangkan, tidak ideal. Maukah kita berkata, saya mau mengambil keputusan untuk tetap bersuka cita. Setiap hari saya bangun, saya akan berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Dan saya mau bersuka cita di dalamnya. Meskipun keadaan sekitar kita tetap sulit, tetap tidak mudah. Meskipun penyakit masih mungkin merongrong kesehatan kita. Tapi penyakit itu tidak bisa merenggut sukacita kita dari dalam hati kita. Amin. Mari saya ajak kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian yang tadi. Kalau Tuhan melalui pengorbanannya telah menunjukkan betapa besarnya kasih bagi kita. Terlebih lagi untuk masalah-masalah yang kecil di dalam hidup ini. Tuhan pasti akan menolong. Karena dialah kekuatan kita. Dialah sukacita kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Bapak, hamba berdoa saat ini buat sidang jemaat-Mu. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini mereka sedang kehilangan sukacita karena situasi dan keadaan yang menekan mereka, yang membuat mereka menjadi stres, yang membuat mereka menjadi patah semangat. Hari ini hamba berdoa Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kepada kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami. Dan dengan keyakinan itu,
kami mau mengambil keputusan untuk tetap bersuka cita. Amin. Di dalam segala situasi, kami mau tetap bersuka cita. Keadaan tidak mudah di sekeliling kami, tapi kami mau tetap bersuka cita. Karena itulah keputusan yang kami ambil. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah Engkau yang terus bekerja di dalam hati kami semua. Mengingatkan kepada kami, sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Pada saat kami mengambil keputusan untuk bersuka cita di dalam Engkau, maka Engkau yang akan memuaskan hasrat kami. Engkau yang akan memberikan apa yang kami rindukan, yang kami butuhkan. Karena Engkau melihat kesetiaan kami, iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.